Saya berasal dari Universitas Brawijaya dan di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada acara malam hari ini seperti itu. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz Jundi tentang Isra Mi'raj seperti itu. Baik, kemudian sebelum memulai pada acara malam hari ini, alangkah baiknya untuk membacakan tilawah terlebih dahulu seperti itu. Mungkin kepada yang sudah ditugaskan, mungkin Fatih bisa dipersilahkan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل في الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Allahumma rahmana bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pembacaan tilawah oleh Fatih, begitu. Kemudian kita mungkin membacakan CV dulu dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Jundi Imam Syuhada. Untuk pendidikan, beliau bersekolah di SMP sampai dengan SMA di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Kemudian dia melanjutkan di University of the Holy Quran and Islamic Science Sudan, Afrika Utara, jurusan fikih dan ushul fikih. Kemudian di Universitas Islam Madinah, jurusan syariah, fikih kontemporer dan perbandingan mazhab. Dan untuk sekarang beliau sedang mengambil Master Fikih and Ushul Fikih International Islamic University Malaysia. Dan beliau juga menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran pada usia 17 tahun di bawah bimbingan guru Ustadz Syafi'i. Kemudian beliau juga belajar tafsir dan tadabbur pada Majelis Syekh Sholih Al-Makhmizi pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2017. Kemudian beliau melanjutkan tafsir dan tadabbur Al-Quran di Majelis Syekh Muhammad As-Sinkhiti, yakni pengajar guru besar tafsir Masjid Nabawi. Beliau juga mendapatkan sanad dari beberapa kitab akidah, sirah, dan fikih dari Masya Syekh Majid Nabawi dalam Daurah Simai. Kemudian beliau aktivitas sekarang yaitu kuliah
mengajar, nulis. Dan juga salah satu pengisi tulisan di Manhajuna, Dakwatuna, dan majalah El Milen di Sudan. Baik, seperti itu CV dari beliau, dan beliau juga ingin memberikan sesuatu begitu untuk para peserta yang ada di sini. Jadi teman-teman semua, sebelum acara dimulai pada malam hari ini, mungkin bisa menyiapkan buku tulis dan juga pulpen gitu ya, buku tulis serta pulpen. Nah, gunanya apa? Nanti Ustadz Jundi mau memberikan hadiah bagi peserta yang pertama kali dapat menjawab pertanyaan dari Ustadz Jundi seperti itu, dan mereka akan mendapatkan satu buku dengan judul Menenangkan Diri dari Ustadz Jundi secara gratis gitu. Dan bukan hanya satu buku, tapi beliau memberikan 2 buku, yakni yang kedua syaratnya adalah cukup menjawab di lembarnya, kemudian dikirimkan ke panitia gitu. Dan yang benar pertama kali maka dia yang menang. Nah, seperti itu. Dan juga ada ringkasan yang terbaik itu juga mendapatkan buku. Jadi ada 2 buku gratis ya dari Ustadz Jundi ini. Yang pertama dari menjawab pertanyaan yang beliau akan kasih nanti pada akhir materi begitu. Kemudian yang kedua dari ringkasan yang terbaik gitu, yang nanti dapat difoto dan juga dikirimkan ke panitia seperti itu, yang nomornya sudah tercantum di poster. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin kita bisa memulai ya acara pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya masuk ya? Ya, masuk insya Allah, Mas. Oke, mungkin untuk acara pada malam hari ini bisa dimulai, dan saya serahkan kepada Ustadz Jundi, Imam Syuhada. Baik, ini kira-kira saya dikasih waktu berapa menit Mas nih untuk penyampaiannya, biar bisa estimasi. Untuk waktunya mungkin sampai pukul 20:40, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman muliakan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya, sharing sebagainya. Sebenarnya kalau manggil saya nggak usah manggil Ustadz ya, karena saya masih fakir ilmu juga. Mungkin bisa manggilnya Mas aja nggak apa-apa ya, begitu. Baik, pada malam hari ini teman-teman semuanya kita akan, atau saya pribadi ya, akan sedikit sharing nih. Saya paling semangat nih kalau yang audiensnya adalah para pemuda gitu, karena ombaknya di para pemuda ini gitu loh. Baik, akan saya mulai dengan sebuah share dulu ya sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman muliakan, dalam malam hari ini ya, saya akan sedikit berbagi tentang Isra Mi'raj dan juga semua hal yang terkait tentang Isra Mi'raj ya. Dalam konteks aplikasinya pada hari ini, terutama untuk para pemuda-pemudi dakwah ya, karena kami kan dia kumpulan daripada pemuda-pemudi yang kebanyakan berkecimpung dalam dunia dakwah, perekrutan, islah, ngajak berkebenaran, ya kan. Maka tadi nih yang dibaca oleh Ustadz Muhammad ya, Al-Isra. Sebelumnya teman-teman semuanya, saya ingin sedikit
menyampaikan bahwa Al-Quran itu dia berat secara fisik dan juga berat secara isi. Apa artinya? Ketika kita membaca Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan sampai akhirnya, Al-Quran itu dia berat secara fisik dan isi. Artinya apa? Rasulullah SAW ketika turun wahyu ke Rasulullah itu, terkadang beliau lagi ada di onta nih, turun wahyu, tiba-tiba jatuh, pingsan. Bangun, turun lagi, kembali lagi beliau pingsan lagi. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang sendiran ya, kepala beliau nih sedang sendiran di pahanya seorang sahabat. Tiba-tiba turunlah wahyu ketika tidur itu. Sang sahabat ini itu sampai mengatakan paha dia ini sampai mau retak, kayak mau patah gitu. Tertekan banget, kayak mau patah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Rasulullah bangun, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku merasakan yang sangat berat pada pahaku. Kayak mau patah, akan retak." Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya telah turun padaku itu wahyu. Artinya apa? Secara fisik Al-Quran itu berat. Secara isi tentu semua tahu ya, Al-Quran secara isi juga berat. Tentu orang siapa sih yang tidak menganggap Al-Quran itu kitab suci terbesar ya. Tapi ingat ya, secara fisik dan isi Al-Quran itu berat banget. Maka orang yang bisa menanggung hal yang berat ini, maka dia menjadi seorang yang mulia. Baik, saya akan mulai kembali masuk kepada masalah atau tema kita pada hari ini tentang sebuah ayat ini ya, Subhanalladzi asra ini sampai akhirnya, tentang perjalanan di mana Rasulullah itu Isra Mi'raj. Tapi ingat nih, lihat deh. Kalau kita mau ke ayat keduanya tentang apa ya kira-kira? Nabi Musa, bener nggak? Nabi Musa sama siapa? Sama kaumnya. Kita perlu tahu nih, tipikalnya kaum Nabi Musa, itu tipikal orang ngeyel. Orang ngeyel. Tapi ada korelasinya antara nanti Isra Mi'raj sampai nanti ke Nabi Musa, apa itu aja. Baik, akan saya mulai dan begini teman-teman semuanya. Al-Quran, Al-Isra sebagainya, itu tugasnya adalah mengawal generasi dan menunjukkan arah jalannya. Ya sampai kita nggak tahu rambu-rambu, merah ditabrak, hijau dijalanin, kuning juga ditabrak. Makanya saya merasa heran banget dengan para pemuda atau siapa aja lah ya, yang mengaku seorang dai, mengaku seorang yang membawa kabar kebaikan, tapi jauh dari Al-Quran. Ya padahal dia memakai panduan siapa gitu loh kalau memakai Al-Quran. Loh kami ini memakai panduan Al-Quran Mas Jundi. Loh kamu lo memakai panduan Al-Quran tapi nggak pernah baca Al-Quran. Sehari jus nggak pernah. Bahkan satu surat nggak pernah. Setengah jus nggak pernah. Ya kamu mau dapat dari mana panduannya? Gitu loh. Kan kayak gitu kalau secara logika. Nah, momentum Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW pada strata apa ya, dalam kondisi yang sangat-sangat sedih ya. Ini sebenarnya kalau membahas seperti ini nggak cukup cuma 40 menit ya. Bahkan seorang ulama aja merangkai kisah ini sampai menjadi beberapa buku ya, panjang bukunya tentang yang ini. Akan saya ringkas ya, bahwasanya Isra Mi'raj teman-teman semuanya, dari situlah Rasulullah SAW itu hatinya pertama dibersihkan. Yang kedua Rasulullah SAW berangkat dari Makkah menuju Al-Aqsa, Palestina, Syam, itu gak ada 1 hari, bahkan setengah hari. Dan teman-teman tahu semua ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu pergi dari Makkah menuju Palestina itu dengan satu kendaraan bernama buruk ya. Tapi perlu juga teman-teman tahu nih, dalam ayat nih, kalau teman-teman tadi baca ya, yang tadi dibaca oleh Mas Muhammad, itu buruk, kalau Imam Qurtubi, setiap nabi itu diberikan buruk. Setiap nabi diberikan buruk. Secara terperinci, buruk itu seperti kuda, tapi bersayap. Seperti kuda, tapi bersayap. Pandangan dia ketika pada sesuatu, itu kakinya sudah nyampe situ gitu. Saya ngelihat di depan saya itu batu. Itu kaki saya udah nyampe batu itu. Bukan arti panjang, artinya sangat-sangat cepat banget. Naik ke lantai ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 5, 6, 7,
ketika di 6 bertemu dengan Nabi Musa ya, di yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka yang menjadi sebuah hal yang paling urgen ketika Allah mensyariatkan sholat kepada kita semuanya, ya tentu semua tahu lah ya kisah ini ya, 50 kali dalam satu hari kita suruh sholat. Akhirnya Rasulullah pun bilang ke Nabi Musa, katanya Nabi Musa mengatakan, mintalah kembali keinginan kepada Allah, minta lagi jadi berapa, hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya 5 doang. Kata Nabi Musa di akhir hadisnya itu ya, hadis panjang dari Imam Bukhari itu mengatakan bahwasanya 5 itu masih kebanyakan, coba minta lagi, diringankan. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku malu buat meminta lagi. Ya, akhirnya udah deh. 5 sholat itu setara dengan 50 kali sholat. Artinya apa? Sholat itu seperti 10 kali sholat. Ya, karena sejatinya kita 5 kali sholat itu sama aja 50 kali sholat gitu loh. Nah, urgensi begitu teman-teman semuanya. Ketika kita melakukan Isra Mi'raj ya, atau nggak boleh kita Rasulullah SAW, ketika selesai dari Isra Mi'raj kembali ke Makkah, maka disinilah muncul banyak keraguan daripada sahabat, daripada kaum kafir Quraisy. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, para alim ulama itu menjadikan bab sholat itu menjadi bab yang paling urgen dalam hal ini gitu loh. Kenapa? Loh Mas Yuni, emang kenapa? Kan ya udah yang penting sholat adalah syariat, kita wajib sholat gitu. Yang menjadi hal miris pada hari ini ya, juga realita yang kita semua lihat ya, bahwasanya orang berlomba-lomba sholat. Artinya apa? Pengen cepat selesai sholatnya. Bahkan ada orang nih, baru juga takbir udah kepikiran kapan salamnya ya. Baru takbir nih, kapan salamnya ya. Pernah nggak gitu teman-teman semuanya? Dan saya pernah yakin nih teman-teman semuanya. Saya yakin banget teman-teman semuanya dari mulai kecil TK sampai sekarang, teman-teman pernah yang namanya itu sholat sambil nangis atau doa sambil nangis. Entah sholat karena minta sesuatu, doa karena minta sesuatu. Yang jelas adalah sholatnya khusyuk banget, kayak ya Allah minta banget ya Allah, itu sampai nangis tuh, tenang sejuk gitu. Pernah ya teman-teman semuanya? Yang menjadi masalah adalah bisa nggak hari ini teman-teman sholat dengan menghadirkan rasa yang sama. Kalau teman-teman nggak bisa nih, berarti ada himmah yang hilang. Himmah itu sebuah tekad, sebuah rasa yang tinggi. Yang teman-teman kalau sekarang menghadirkan rasa itu pasti susah. Coba aja teman-teman flashback ya, kira-kira bisa nggak saya sekarang juga ini mendatangkan rasa ketika dulu saya sholat, nangis, sekarang saya sholat nangis. Kalau nggak bisa, berarti teman-teman semuanya apa? Teman-teman semuanya telah berganti urgensinya, telah berganti prioritasnya ketika sholat. Aneh banget loh. Seorang muslim, muslimah, pengen mendapatkan kemenangan, pengen terjaga, pengen hidupnya aman, tentram. Tapi pas sholat saja, semua urusan dunia dibawa ke sholat. Ya enggak? Bahkan masih ada yang bingung nih. Orang yang paling kasihan ketika sholat saja, itu lupa jumlah rakaatnya, lupa jumlah ayat atau ayatnya apa, gara-gara mikirin dunia. Entah itu uang lah, itu organisasi lah. Maaf ya, organisasi itu bisa jatuh ke hukum haram. Kalau apa? Kalau menjadikan lalai sholat. Ini pentingnya ini nih, sholat nih begini nih. Karena sholat ini disyariatkan ketika sesuatu hal yang besar terjadi. Isra Mi'raj itu besar sekali ya. Sangat-sangat besar. Maka turunlah sholat itu menjadikan dia hal yang sangat besar sekali. Hal yang besar kalau disepelekan, ya kita mau jadi apa gitu. Kan gitu. Nah, sama kayak gini nih. Kenapa ketika Rasulullah SAW turun ya, selesai daripada Isra Mi'raj itu, orang yang membenarkan, orang yang membacking Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar, bahkan ketika berhijrah pun yang diajak siapa pertama kali? Abu Bakar. Karena apa kira-kira? Orang, teman-teman semuanya, Abu Bakar itu dipilih
bukan karena fisiknya ya, atau hartanya dan sebagainya, tapi memang karena apa yang Abu Bakar yakini dalam hatinya itu sesuatu yang sangat-sangat besar sekali, imannya besar sebagainya. Makanya dari sini turunlah sebuah kaidah, ya, salah pilih teman itu neraka, salah pilih figur atau influencer ataupun tokoh itu juga neraka. Mas Judi, kayaknya semua dibagikan neraka nih, ngeri amat deh. Loh benar, ini loh Allah yang bilang ya wailata laitani, ya Allah andaikan lam attakhid fulanan khalila, andaikan saya tidak menjadikan dia teman saya, tidak menjadikan dia panutan saya nggak bakal neraka ya Allah. Ini kan kalimatnya orang-orang neraka. Dari mana asal muncul kalimat ini? Dari salah pilih teman, salah pilih tokoh, salah pilih figur, salah pilih panutan. Ya wailata laitanil alam attakhid fulanan khalila. Makanya Abu Bakar ketika turun kejadian Isra Mi'raj, lalu mencoba diadu domba nih, kaum muslimin diadu domba sama seorang, nanti kita kenal siapa orangnya ya. Abu Bakar orang pertama kali yang membenarkan, bahkan nih beliau ketika diberikan sebuah syubhat ya, diberikan sebuah pengakuan. Ya, teman-teman mesti paham juga ya. Orang Arab ketika itu sangat-sangat paham. Sangat-sangat tahu bahwa Rasulullah SAW itu belum pernah sekalipun menginjakkan kakinya di Al-Aqsa. Tiba-tiba pagi hari mengatakan Rasulullah SAW telah dari Aqsa. Padahal jarak Makkah ke Al-Aqsa, Palestina ketika itu menempuh 1 bulan perjalanan pergi, baliknya itu 2 bulan. Itu 1 bulan. Berarti berangkat sebulan, pulang sebulan, itu 2 bulan. Ini setengah hari. Maka ketika itu ya Abu Bakar saking yakinnya, saya mengatakan, andaikan tembok depan saya ini warnanya putih, ya, kata Abu Bakar, Rasulullah bilang itu hitam, kata Abu Bakar, saya akan mengatakan itu hitam, bahwa mata saya telah berbohong. Ini saking yakinnya ya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka dari Isra Mi'raj sebagainya itu muncullah banyak kaidah-kaidah, menjaga sholat, menjaga pertemanan. Kalau satu kumpulan ya, mohon maaf ya, satu agenda yang terbiasa menabrak sholat, yang biasa tidak ada batasan dalam hal berteman, tidak menggunakan kaidah dalam hal pertemanan, asal pilih teman. Teman-teman boleh semua bermuamalah dengan semua orang, boleh banget. Tapi kalau nggak pilih-pilih teman bahaya juga. Makanya Rasulullah itu sangat-sangat memilih Abu Bakar. Nah, maka dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'raj itu ada sebuah yang mengatakan fa'uti itu bitosti min zahabin mulani hikmatan wa imanan. Ya, ini kalau kita baca artinya ya. Lalu dibawakan nih. Jadi ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW ini sebelum berangkat nih, membawakan sebuah bejana, sebuah wadah dari emas. Di dalamnya itu ada hikmah, ada iman. Maka dibelah dari Rasulullah SAW dengan nahar, ya ini sebutan alat ya dalam bahasa Arab. Maka dicuci hatinya sebagainya sampai benar-benar suci. Lalu setelah suci baru diisi dengan hikmah dan keimanan. Maka ini apa ini hikmahnya gitu? Hikmahnya adalah orang-orang yang suci, ya mohon maaf ya, hanya orang-orang yang suci yang dia itu bisa masuk ke surga. Makanya ada sebuah kaidah dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang ke Allah itu dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Mereka inilah yang akan mendapatkan surga. Mas Yuni, apa hubungannya Mas sama ini Mas, sama Isra Mi'raj? Ini loh hubungannya gitu loh. Hari ini, maaf ya, kita anak muda, yang entah itu dipergerakan apa aja ya, barangkali terlalu mengutamakan agenda-agenda dunianya
sampai melupakan agenda-agenda ruhaniyahnya dan ukhrawiyahnya. Mencari sesuatu karena pengen terlihat masyhur, ini pengen terlihat ini pengen terlihat ini, sebagainya. Padahal teman-teman semuanya, yang namanya ria, sum'ah, sombong, pengen dikenal, pengen dilihat, pengen merasa ini jasaku, itu yang akan menghilangkan kesucian hati. Ya, apapun itu. One man show, orang yang pengen dia doang yang nampak biar dia menjadi menjadi orang yang dielu-elukan, itu juga nggak baik dalam hal dakwah gitu loh. Seorang aktivis dakwah, mohon maaf, sholat bolong-bolong, kadang sholat subuh gabung sama duha, ngaji Quran bolong-bolong, ya enggak, kerjaannya nongkrong doang. Dan pas acara kami, maaf ya, atau acara amal sebagainya, paling semangat, kelihatannya paling semangat. Tapi pas dia sendiri dalam kosan, dikontrakan, malesnya minta ampun. Ya, tahu sholatnya lah males, baca Quran malas uring-uringan, kadang juga subuh gabung sama duha. Yang kayak begini teman-teman semuanya, ini adalah orang-orang yang akan pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka. Mas, emang beneran Mas? Iya bener. Teman-teman pernah ya dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang mujahid syuhada di bidang perang, seorang yang mati syahid masuk akhirat, lalu Allah menanyakan, untuk siapa, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia menjawab, ya Allah, bahwasanya aku telah berjuang di jalanmu dengan, lihatlah aku ya Allah, dengan pembuluh darah ini aku berjuang di jalanmu. Allah mengatakan, untuk siapa engkau berjuang? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu ini berjuang cuma pengen dilihat orang yang ksatria, pengen diagungkan, pengen dibilang seorang mujahid. Sama kayak orang kayak gitu tadi gitu. Di luar kayak gagah perkasa gitu. Seorang mujahid banget. Hujan badai terjang semuanya. Orang kalau ada perintah langsung laksanakan. Tapi pas sendiri maksiatnya luar biasa. Naudzubillah. Yang kayak begini teman-teman mesti paham juga nih. Ini juga buat saya pribadi juga gitu loh. Jangan-jangan nih kita usaha, kita bekerja bukan gara-gara Allah gitu loh. Kalau bekerja, kalau berdakwah, kalau agenda karena Allah, tidak akan dia menduakan perintahnya Allah untuk perintah dunia. Gitu ya. Saya pernah di fase teman-teman juga, saya dalam sebuah organisasi, ya entah itu di pesantren, di PPI, atau di BEM kampus, sebagainya, saya pernah ikut juga, bahkan hari itu saya juga ikut. Tapi hal-hal seperti ini yang sering terjadi gitu loh. Terlalu ngoyo soal dunia. Yang harusnya di situ ada akhiratnya, tapi yang akhirat digeser, dipenuhi sama dunia. Agenda yaumiyahnya kacau. Ngajinya belak-belakan, sholatnya belak-belakan. Harusnya seorang pejuang itu, coba nih, teman-teman cari di Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang beriman, ini kata Allah ya. Kalau engkau bertemu dengan musuhmu, maka teguhkanlah hatimu dan berzikirlah pada Allah. Maka Allah akan menjadikanmu seorang yang pemenang. La'allakum tuflihun. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau zikir satu. Yang kedua, hati teguh. Loh, dari mana dapat hati yang teguh? Dapat kekuatan itu kalau enggak zikir, enggak amal surat, tidak baca zikir, enggak baca Quran. Intinya dia berjuang. Yang dia berjuang masalah amal surat, masalah zikir, masalah baca Quran itu urusan belakang. Nah, kayak begini nih yang bikin hancur sebuah dakwah, yang bikin hancur perjuangan, yang bikin hancur sebuah niat. Kayak gitu ya. Ini hikmah banget nih. Sama kayak halnya dengan Syamil gitu loh. Kalau kita hanya membahas, ini kata sebuah teman-teman, kalau nggak tahu kebangetan nih. Ada seorang ulama, mu'arrikh, seorang ahli pakar sejarah, bernama Syekh Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai. Nanti kalau moderator atau para kiai-kiai di sini bisa kasih tahu ya. Mustafa As-Sibai mengatakan, orang yang terlalu berkecimpung dalam sejarah itu bodoh. Orang nih yang terlalu berkecimpung dalam sejarah itu bodoh. Oh, tapi orang yang tidak belajar dari sejarah, ia ceroboh.
Saya kerjain cuma ngulek sejarah terus. Ini cuma bikin bodoh doang. Tapi nggak belajar sejarah, itu ceroboh. Maka beliau mengatakan, seorang yang dia berkecimpung dalam dunia sejarah, mengulang sejarah, artinya dia harus membawa hikmahnya apa, diterapkan di keseharian, agar apa? Agar yang baik terulangi dan yang menjadi lubang terhindari. Kita biasanya baca sejarah cuma pengen dapat kisahnya doang, esensinya doang, tapi nggak ngambil pelajarannya. Cuman hanya sekedar maklumat aja, ilmu masuk ke otak tapi nggak ada hikmahnya, nggak ada penerapannya. Kira kan kayak begini kita kebanyakan, benar nggak? Baca Al-Fatih sebagainya, sampai tinggi banget. Sahabat dibaca sampai tinggi banget, tapi apa aplikasinya? Ya tetap sholat masih bolong-bolong, masuk jarang, baca Quran ogah-ogahan, kan kayak begini kita. Dan berikutnya, ada peran seorang yang bernama Amr bin Hisham. Teman-teman, nih, kalau nggak tahu siapa itu Amr bin Hisham, kebangetan juga. Amr bin Hisham, dia mempunyai julukan bernama siapa coba? Abu Jahal. Abu Jahal nama asli ini, Amr bin Hisham. Rasulullah SAW ketika selesai dari Isra Mi'raj, mengabarkan kepada penduduk Makkah, datanglah Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini dengan apa? Dia mengatakan, ente gila ya Rasulullah, kamu itu gila ya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Mengumpulkan kaum Makkah dalam sebuah bukit bernama Jabal Abi Qubays, mengumpulkan semua warganya, mengatakan, ini Muhammad dari Mekah menuju Palestina pulang lagi setengah hari. Gila dia. Gila. Dan semua tahu, tadi saya bilang ya, semua orang tahu Muhammad ini belum pernah ke Al-Aqsa. Tapi tiba-tiba dia mengatakan setengah hari setelah ke Al-Aqsa, terus pulang lagi. Di mana secara otak? Ya kan? Akhirnya apa? Kaum muslimin dibuat jatuh mentalnya. Ini dia tuh pembohong. Satu. Akhirnya apa? Mengajak kaum muslimin tadi itu jahat. Sudah global itu bukan sebarang orang. Dia misalnya seorang pemegang kekuasaan itu bukan kekuasaan. Seorang kepala suku, teman orang pemegang besar, itu bukan seorang kepala suku, seorang tokoh publik yang sangat-sangat. Akhirnya apa kata para teman-temannya? Islam pengikutnya telah berkurang. Bahwasanya umat pengikutnya telah berkurang. Tapi ada satu orang, kalau dia juga meyakini bahwa Muhammad itu gila, Islam akan benar-benar. Ada Abu Sufyan sebagainya, yang mengatakan Abu Bakar. Akhirnya mereka datang Abu Bakar. Ini pertama kali sejarah Muslim kafir bersamaan datang ke Abu Bakar. Ketika itu lagi di ladang ya, di tepi Madinah. Katakan oleh Abu Bakar, ini Muhammad begini ini diceritain sampai akhir. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, andaikan di depan saya tembok warna putih, Rasulullah mengatakan itu. Saking kuatnya imannya Abu Bakar. Akhirnya mengatakan ya, Abu Bakar pinter nih. Nih jangan-jangan nih begini, kaum muslim kafir jalan bareng nih gara-gara kayak gini doang nih. Tanya di mana Rasulullah? Tuh Jabal Qubais. Langsung Abu Bakar datang ke Jabal Qubais. Pas di bawah Jabal Qubais, Abu Bakar teriak, wahai kaum muslimin. Akhirnya apa? Abu Bakar menceritakan ulang kisahnya tadi itu dari awal sampai akhir. Dari ke Mekah sebagainya, sampai ke Al-Aqsa, pulang lagi Palestina. Nyampe di atas bukit, bilang Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seperti itu benar kisahmu tadi? Kata Rasulullah, benar wahai Abu Bakar. Lihat nih apa jawaban Abu Bakar, perhatiin nih. Abu Bakar bilang apa? Abu Bakar bilang, engkau benar ya Rasulullah, engkau benar Rasulullah, engkau benar Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mengatakan, wahai penduduk Makkah, kalian semuanya tahu bahwasanya Rasulullah itu belum pernah sekalipun ke Palestina, ke Al-Aqsa. Maka wahai Abu Jahal, kumpulkan pembesar kaum kafir,
semua yang ahli dalam peta geografis Palestina dan Al-Aqsa untuk hadir, silakan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang letak peta, bangunannya, pasarnya, jalannya, tiang, sebagainya. Dikumpulkan, apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu seakan-akan Allah itu menghadapkan mataku dengan peta Palestina secara jelas. Disebutkan pasar kayak gimana, jalannya kayak gimana, bentuk dindingnya kayak gimana, tiangnya ada berapa. Ketika disebutkan, para pembesar tadi tuh kaum kafir Quraisy mengatakan, engkau benar Muhammad, engkau benar Muhammad, terus bilang gitu terus. Setiap yang diomongin Rasulullah, dia mengatakan engkau benar Muhammad, karena secara detail pun pas gitu loh. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan dalam hadis itu mengatakan dalam Bukhari dan Muslim itu sebentar lagi ya, akan datang qabilah ya, dagang yang dia baru dari Al-Aqsa menuju Makkah. Ketika aku pulang dari Al-Aqsa menuju Makkah, aku melihat mereka di bawah sedang mencari unta yang tertinggal atau hilang. Dan akhirnya aku bilang kepada mereka dari atas, bahwasanya untamu di kebun fulan. Maka mereka mengikuti suara dari langit itu menuju kebun fulan. Lalu ditemukan untanya, lalu setelah itu mereka kembali atau meneruskan perjalanan sampai ke Mekah. Sebelum itu Rasul mengatakan, lihatlah nanti bahwasanya unta yang paling depan itu berwarna putih, ada kalung warna merah. Jumlahnya sekian untanya, orangnya ini, dan nanti 2 hari lagi sampai sini. Kata benar, sampai 2 hari itu datang qabilah itu langsung diinterogasi mereka semuanya. Interogasi semuanya dan dikatakan hal yang sama kayak gitu. Dan apa katanya? Itu hal yang benar gitu, hal yang benar. Nah, akhirnya para penduduk Makkah akhirnya mengatakan bahwasanya kejadian ini semuanya benar sekali. Semuanya benar sekali. Baik, teman-teman semuanya, ya. Saya ingin membagikan kepada teman-teman semuanya sebuah khulasoh ya, kesimpulan bahwasanya pembela kebenaran itu akan selalu ada. Entah kita di dalamnya atau tidak. Kita ikut andil dalam hal pembenaran atau tidak. Kita ikut saksi atau tidak. Itu akan selalu ada orang-orang yang mengatakan kepada kebenaran. Makanya, teman-teman dalam sebuah jamaah atau dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah kebaikan, kalau diajak buat kebaikan ikut. Kalau teman-teman nggak diajak, ya nyusul. Jangan malah gerutu. Ya apaan sih? Kok saya nggak diajak sih? Udahlah, malas lah. Ya, kayak begini nih. Harusnya apa? Kalau nggak diajak, ya nyusul gitu loh. Bukan nunggu. Inilah dari peran Abu Bakar ya. Nah, padahal ya, seorang Abu Bakar itu dia fisiknya kurus. Fisiknya apa? Kurus. Tapi standar bakti Allah itu benar-benar sama ya. Allah itu hanya melihat apa? Lakuannya kita. Makanya kenapa dibilang as-siddiq ya tadi, tingkat keyakinannya itu benar banget. Nah, makanya teman-teman semuanya juga mesti paham nih. Jumlah sahabat Rasulullah itu ada 110.000 sampai 140.000. Jumlah sahabat Rasulullah SAW. Maka yang meninggal di Madinah itu hanya 10.000. Kemana yang lainnya? 120.000 sampai 130.000 sahabat Rasulullah itu semuanya ekspansi. Menyebarkan Islam. Jiwa-jiwa ekspansi. Bukan jiwa kandang. Ya, dan terakhir teman-teman semuanya, saya memberikan sebuah pertanyaan ya. Teman-teman bisa menjawabnya semuanya ya. Inilah yang menjadi tolak ukur teman-teman semuanya. Ini soal terakhir. Inilah semuanya yang akan menjadi tolak ukur teman-teman semuanya. Siapa figurnya, siapa tokohnya, siapa juga panutannya. Tulis dalam sebuah lembar ya, satu lembar, tulis sebutkan 20 artis yang dikenal. Sebutkan 20 pemain sepak bola yang dikenal. Sebutkan 20 film atau drama yang dikenal. Ya, apa aja itu bebas.
Nah, terakhir, sebutkan 20 novel atau komik yang diketahui. Nggak apa, tulis. Saya tulis, kalau sudah teman-teman tulis semuanya, nanti tolong difotokan ke panitia. Mas Juni, ini apaan sih kayak begini? Teman-teman silakan tulis ini ya. Silakan tulis ini. Lalu saya akan memberikan soal yang benar-benar soalnya. Soalnya adalah setelah teman-teman menulis 4 ini, ya 20 artis yang dikenal, 20 pemain bola yang dikenal, film yang dikenal, novel yang dikenal, yang tahu, maka saya ingin menaikkan kepada teman-teman semuanya, sebutkanlah 20 sahabat Nabi dan sebutkanlah 7 orang pedagang dari 10 orang yang dijamin masuk surga secara langsung. Kita tahu ya, ada sirah yang mengatakan babnya adalah bab tentang al-mubasysyirun bil jannah, 10 orang yang langsung masuk surga. Sebutkan 7 sahabat yang mereka semua pedagang. Mas ini apa Mas hubungannya sama sekarang Mas merek sama ini, soal-soalnya ini? Saya ingin mengatakan buat teman-teman semuanya. Bentuk kecintaan teman-teman, mohon maaf nih, kalau singgung. Bentuk kecintaan teman-teman, bentuk public figure atau tokoh yang teman-teman sukai, orang yang menjadi panutan. Kalau teman-teman malah lebih bisa menjawab 4 pertanyaan tadi ketimbang pertanyaan terakhir saya tadi, ada sisi yang salah dari yang teman-teman lakukan. Tidak mengenal Islam secara dalam, berarti itu adalah agama kita, orang yang paling berjasa, para sahabat sebagainya. Artinya tidak cinta dengan para sahabatnya. Ada yang kurang dari sisi sahabatnya, ada yang kurang dari sisi cintanya. Jangan-jangan lebih cinta kepada atau lebih kenal orang-orang yang sekarang ini ketimbang yang dulu-dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan teman-teman semuanya menulis seorang yang baik, siapa lah, mungkin sebutin ya, kayak kiai siapa, misalkan kiai siapa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan pernah menjadikan contoh, menjadikan panutan seseorang yang masih hidup, karena dia belum selamat dari fitnah kematian. Maka jadikanlah orang sebagai panutan itu mereka yang telah wafat, telah mati. Para sahabat, para temannya Rasulullah SAW, ingat ya tadi ya kaidahnya ya, salah pilih figur, salah pilih teman, salah pilih panutan, itu neraka. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Efeknya adalah salah pilih teman, salah pilih figur, salah pilih circle, sama dengan teman-teman semua mengubah prioritas, mengubah pengetahuan, beda pengetahuannya, ada yang halal, ada yang sadar dengan pola pikirnya, menjadikan kepribadian yang berbeda, kemandirian yang tidak ada, jiwa ekspansi Islam yang nggak ada, maunya menunggu, enak-enakan nonton film doang, yang penting ada wifi, yang penting ada duit, sebagainya. Ini nih, ya kayak begini kata Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar ke-7 ya, dalam pembahasan surat Al-Anfal sama Al-A'raf mengatakan, Islam tidak akan pernah bangun sampai dia kembali kepada zaman dulu kala tentang zero Islamnya. Kembali semangat membacanya 2. Yang terakhir, Islam tidak akan pernah bangun dari para penikmat. Teman-teman, kalau lebih hafal 4 tadi ketimbang sahabat 20 yang teman-teman tahu berkali, siapa ya sahabat-sahabat 20? Bingung. Ini ada yang salah nih. 10 yang masuk Islam secara langsung, 7 pedagang siapa ya? Nggak tahu. Lebih tahu pemain bola, lebih tahu pemain film, action, dan sebagainya. Ini sebagai, coba teman-teman jawab mandiri deh, mandiri sama mengukur diri sendiri ya. Kira-kira cinta saya dengan Rasulullah, dengan sahabat, dengan Islam itu segimana sih? Atau mungkin saya cuman gara-gara masuk ke sebuah lembaga atau pergerakan kami, Islam untuk Islam, tapi kopong, kosong dalamnya. Figurnya beda. Kepribadiannya beda juga, jangan-jangan. Makanya sering kita hal itu. Ya, mungkin ini ya. Di saya pribadi udah mau jam 9, terima kasih waktunya. Kita ke pertanyaan jawab atau ke diskusi ya. Sebenarnya saya dan maaf jika ada yang tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jundi yang
telah memberikan materi pada malam hari ini seperti itu. Dan juga untuk teman-teman nanti ringkasan dan juga jawabannya nanti bisa dikirim di nomor yang sudah tertera pada poster gitu. Nah, saya akan kirimkan lagi ya. Bisa dicek di chat seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengirimkan ke nomor yang ada di chat, kemudian nanti yang terbaik seperti itu akan mendapatkan buku gratis dari Mas Jundi gitu. Dan juga bukunya ini free ongkir gitu, lebih enak kan, gratis semua. Baik, sekarang mungkin masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin dua penanya dulu gitu ya. Dipersilahkan bisa raise hand atau menulis di chat seperti itu. Silahkan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Karena materi pada malam hari ini merupakan materi yang sangat penting gitu teman-teman. Ini teman-teman banyak terbesit pertanyaan gitu, dan mungkin bisa langsung diutarakan gitu supaya mendapatkan jawaban yang sesuai gitu atas pertanyaan dari teman-teman. Silahkan teman-teman, mungkin ada pertanyaan gitu tentang materi pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Mas Jundi. Oke, kalau mungkin belum ada, saya ingin bertanya gitu, Mas Jundi. Oh, ternyata ada. Oke. Dari siapa ini? Sal. Iya, dari Sal ini. Izin bertanya, Mas, apakah ada amalan spesial di hari Isra Mi'raj gitu? Mungkin bisa dijawab dulu atau bagaimana, Mas? Ya, langsung aja coba saya jawab ya. Oke. Amalan yang ada pada Isra Mi'raj itu sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, tetapi baiknya adalah ketika dia itu tadabbur kisahnya apa aja. Satu, yang kedua aplikasi atau implementasi daripada hikmahnya apa aja, kayak tadi yang saya sebutkan ya. Barangkali ada dari kita yang terlalu asik dengan kisah Isra Mi'raj, tapi cuman sebatas ya kisah doang, tapi kita nggak tahu apa sih hikmahnya gitu loh buat kesehatan kita. Makanya jangan kebanyakan baca buku tapi tidak diresapi ya. Atau mungkin teman-teman semuanya kebanyakan euforia dengan sebuah kisah tapi nggak mengambil hikmahnya apa buat keseharian sih. Mungkin ini dari saya pribadi. Alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana untuk Sal? Apakah ada feedback? Ataukah sudah terjawab gitu? Oke, syukron Ustaz. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua dari Yustika Ardianti. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Kadang-kali kepikiran kita ketika sholat sering memikirkan hal lain seperti itu. Mungkin ada tugas atau mungkin ada masalah gitu-gitu mungkin. Namun diri kita menolak dan pikiran seperti
tidak bisa untuk diajak bekerja sama gitu. Bagaimana ya Ustadz Syukron? Sebenarnya ini juga hal dilema juga ya. Kita dulu terbiasa kalau ada pengen sesuatu ya, doa, sholat tuh kayak nangis tuh gampang gitu ya. Semakin dewasa, pikiran kita semakin kacau ya, semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang desahkan. Seakan-akan Allah tuh itu khawatir dengan takdir yang telah Allah tentukan. Seakan-akan tuh kita kayak merasa digantungkan oleh pekerjaan kita dan tidak jelasnya kegiatan, atau mungkin terlalu hektik dengan kegiatan sehari-hari, maka buat pas sholat tuh khusyuk tuh kayak susah banget gitu kan. Ini pun juga para ulama juga telah mengatakan juga dalam hal ini. Maka yang paling penting buat perbenahi ya, itu ya pas wudhu itu ketika airnya mengalir ya, itu seakan-akan ikut membawa kita punya urusan dunia tuh ikut ke bawah sama airnya gitu. Yang tadi biasa ngetik-ngetik kan, buat laporan sebagainya. Air wudhu yang pakai tangan itu airnya, rasakan dia tuh kayak membawa juga urusan dunia gitu loh. Jadi ketika sholat ya udah, dunia nanti dulu gitu. Yang penting sholatnya dulu gitu. Malah ya, banyak ulama juga, termasuk juga Ibnu Qayyim mengatakan juga bahwasanya orang yang kebanyakan dosa di siang hari atau di suatu hari itu tidak akan bisa Allah undang untuk qiyamul lail. Jadi teman-teman kalau misalkan susah qiyamul lail nih, mohon maaf ya, itu para ulama termasuk Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ada dosa pada siang hari atau hari itu sehingga Allah nggak mengundang dia buat qiyamul lail. Sama halnya dengan ada sebuah dosa atau ada sebuah hal kemaksiatan sehingga Allah tuh tidak menghadirkan, tidak ingin bertemu kita dalam sholatnya gitu. Ya udah, Allah bikin kita pusing sama pikiran kita, kebayang kemana-mana. Allah nggak pengen ketemu. Nah, gimana aja kita mau ketemu, Allah nggak pengen ketemu kita. Ya udah, setelah sholat baru takbir, kepikirnya kapan kelarnya ya. Lagi sholat tiba-tiba hujan, ini udah gerimis ya. Motor gimana, motor depan nih belum kunci stang. Kan kayak begitu sebenarnya kan. Ya, tips paling gampang biar kita itu sholatnya bisa lebih tenang ya. Dalam artian kita nggak tenang 100% enggak, tapi mengurangi kegelisahan dan memperbanyak ketenangan. Itu tadi gitu loh. Ya, jangan sholat terakhir saya gitu. Setenang-tenangnya teman-teman sholat, secepat itu pun nanti Allah akan kasih jawaban. Ini nggak bohong. Saya sering dapat masalah juga. Akhirnya udah kata ibu saya, ya umi saya itu, Mas kalau kamu tuh nggak tenang pas sholat karena buru-buru. Saya pernah sholat buru-buru sama ibu saya ditegur sama umi saya. Kamu sholat tuh ngadep siapa sih? Saya gituin sama ibu saya gituin. Ya sama Allah nih. Nggak kayak gitu caranya sama Allah gitu. Semakin kamu tenang sholat, itu kamu punya masalah, itu semakin cepat datang. Semakin buru-buru sama sholat, semakin Allah jauhin jawabannya. Kayak gitu ya mungkin ya. Ada syai'ul alam sholat. Oke, syukron. Bagaimana untuk penanya? Apakah ada feedback begitu? Ataukah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah cukup. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya ini dari Rido dan juga Arya Arika. Assalamualaikum. Izin bertanya, seiring tinggi posisi dan popularitas seseorang, biasanya godaannya lebih berat, terutama di bidang politik. Bagaimana menghindari sifat ujub, ria, lalai saat itu mulai bermunculan? Seperti itu. Baik, ini penting banget sih sebenarnya nih. Popularitas, masyhur, sebagainya. Teman-teman harus tahu ya, ini kaidah penting dasar banget nih. Buat teman-teman sama buat saya juga. Dan jangan sampai teman-teman lupa ya, ini kaidahnya. Hukum asal mencari, ingat ya, hukum asal mencari kemasyhuran, mencari ketenaran, mencari popularitas, mencari keterkenalan itu tercela.
Mau cari di semua kitab agama, kitab bahasa Arab, walaupun nggak bahasa Arab, tetap aja asal mula mencari popularitas itu tercela. Asal hukumnya gitu ya. Tapi nanti ketika memang ada sesuatu yang menjadikan dia seperti itu, loh, orang nyalak kalau nggak terkenal ya mana orang tahu kan gitu. Nah ini baru nih kayak gini nih diperbolehkan, tapi dengan syarat juga gitu loh. Dia mesti melatih hati dia, jangan sampai mencari popularitas itu untuk ya biar dipuji-puji orang. Ya buat apa sih kita terkenal di manusia kalau orang kita yang nggak kenal sama kita? Ya mending kayak orang biasa aja tapi akan dikenal. Lebih keren lagi dikenal sama manusia, dikenal sama langit. Kan begitu. Ambil contoh ya, ambil contoh. Kiai Haji almarhum Ahmad Abdullah. Orang kenal semuanya, tapi langit juga kenal tuh beliau. Insya Allah ya. Luar biasa kayak begitu tuh. Makanya kalau teman-teman di sosial media, mohon maaf ya, orang yang sering berselancar di dunia Instagram, dunia YouTube, sebagainya, teman-teman pasti bakal sering mendapatkan orang yang tenar, orang yang populer itu banyak fitnahnya. Benar nggak? Pasti begitu kaidahnya. Orang hukum asalnya begitu. Mencari kata kenalan itu tercela buruk. Mencari popularitas itu tercela buruk. Hukum asal gitu, hukum asalnya. Maka nggak salah, nggak usah kaget. Kalau di selancar sosial media orang-orang yang terkenal itu kebanyakan mereka ada masalahnya. Kebanyakan mereka kena fitnahnya, fitnah kata kenalan lah, fitnah apalah, fitnah cewek lah, fitnah harta, sebagainya banyak. Memang begitu asal hukumnya. Tapi kalau teman-teman bisa mengubah hati tadi, hati-hati mainnya, niatnya memang bukan buat kata kenal, bukan benar-benar mencari orang biar muji-muji kita, bukan. Ya kalau niatnya dakwah, niatnya buat kebaikan, ya terserah, silakan itu. Hati itu urusan mandi mandiri sama Allah ya. Itu urusan hati, kita nggak boleh nakal-nakal orang. Tapi ingat, salah niat, salah hasil. Benar niat, insya Allah benar hasilnya. Begitu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk saudara penanya? Apakah sudah terjawab begitu? Ya, saya rasa sudah terjawab ya begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Arya Arika. Izin bertanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita dianjurkan untuk memilih teman yang baik. Bagaimana bila niat kita berteman dengan yang kurang baik untuk mengajaknya ke dalam kebaikan? Dan bagaimana tipsnya agar kita istiqomah dengan niat awal kita itu? Syukron. Baik, ini pertanyaan hebat nih, ditanya ke saya ya. Dan saya tidak, jawaban ini tidak murni dari saya dapat ini dari dosen saya mengatakan itu dalam Masjid Nabawi dalam pembahasan tentang mencari teman ya. Bu saya mengatakan ada orang yang dia tahu kemampuan, dia bisa ngajak teman, akhirnya merubah teman, bisa. Tapi juga punya juga nih batasan. Sekiranya dia udah nggak mampu, ya mundur. Kalau sekiranya dia mampu, maju terusin. Daripada alih-alih ingin mengajak orang lain, malah ke bawah arus. Tapi yang penting tadi itu gitu loh. Tahu diri aja, tahu diri. Kalau memang bisa, dicoba, kalau memang bisa, dan itu dia mempengaruhi teman-teman, silakan maju, malah bagus banget. Ngajak orang tuh bagus banget. Nggak ada yang nggak bagus, tidak ada. Nih, umat Islam terbaik, ini bukan gara-gara dia haji, umroh, zakat, sholat, bukan. Emang kita terbaik gara-gara apa? Bukan gara-gara begitu, bukan gara-gara sholat zakat. Kita ini umat terbaik karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak kabar kebaikan, melarang kabar kemungkaran. Itu kan kita terbaik seperti itu. Yang bilang Allah kayak begitu. Cuman juga tahu diri juga kalau dalam kayak seperti ini. Kita nggak mampu, ya udah jangan dulu. Kok mampu silahkan. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Bagaimana dari saudari penanya? Apakah sudah terjawab begitu? Oke, sudah terjawab.
Mungkin ada yang bertanya lagi, Ustaz. Adakah tips-tips buat orang yang malas membaca sirah Nabi? Kalau Mas udah gini loh, tadi saya mengatakan ya, kalau teman tadi paham yang intinya saya sampaikan ya tadi itu salah figur, salah tokoh, salah penonton, salah circle, salah pertemanan, salah orientasi, salah prioritas. Misalkan mohon maaf, teman-teman ada yang sanggup nih nongkrong satu malam habis ini 50.000, ngopi doang 50.000, atau enggak sekali jajan 30.000, nongkrong di kampus 30.000, 50.000, beli buku aja enggak mau. Buku berapa sih? Paling 30.000, 40.000, itu dikumpulin. Puasa nongkrong 2 kali, cepet mungkin dapat. Beli buku itu menunjang membaca. Karena apa? Temannya satu frekuensi, lingkungan satu frekuensi, kebiasaannya satu frekuensi. Kalau masalah malas membaca, itu pertama karena tidak dimulai dari kesadaran kemana harus kembali Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih udah asik dengan zona nyaman. Mohon maaf ya, saya sering banget beli buku. Bahkan saya dalam anggaran bulanan, saya menyisihkan sekitar 200-300 ribu buat beli buku. Biar apa? Menunjang buku-buku baru yang biasa saya baca. Bukan biar bikin saya pinter, enggak. Tapi saya mesti baca. Karena ada orang yang mesti saya sampaikan. Ya, ke desa-desa terselubung, desa-desa terpencil. Ya kalau nggak pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu, pakai apa? Ilmu kalau nggak dibaca buku, dari mana? Ya kalau teman-teman pengen stagnan aja kayak gini, silakan nggak usah baca buku. Kalau teman-teman mau upgrade kelas, investasi terbaik itu bukan uang, maaf ya. Kalau ada yang nggak setuju silakan, nggak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi gitu. Investasi paling penting bukan uang, bukan emas. Investasi paling penting adalah otak. Otak, skill, maaf ya, skill itu investasi. Tapi dari mana? Dari otak. Malas baca, gimana kita mau upgrade skill gitu. Kalau mau stagnan silakan, nggak apa. Tapi kalau nggak mau stagnan, mau berkembang, mau upgrade, silakan baca buku. Gitu ya, alhamdulillah. Oke, syukron. Bagaimana buat saudara penanya gitu? Apakah sudah terjawab ataukah bagaimana? Oke, saya rasa sudah terjawab ya. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Mas Aris begitu ya. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini seperti itu. Untuk Mas Aris dipersilahkan. Oke, baik. Izin untuk bertanya ini ya, via langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini dari moderator dan jazakumullah khairan atas ilmu yang telah diberikan ya dari Ustadz Yundi. Ya mungkin langsung saja ke pertanyaan Ustadz. Mungkin saya sedikit menceritakan ya. Barangkali memang di antara di sini yang lebih banyak mengikuti ini teman-teman kami Komisariat Brawijaya ya, atau teman-teman aktivis Kesatuan Ekstremis Muslim Indonesia yang hadir, atau mungkin dari teman-teman umum yang lainnya. Nah, sebagai aktivis itu mungkin pun untuk case-nya di saya sendiri bahkan kayak gitu ya. Saya merasakan gitu, teman-teman di sini kan yang namanya aktivis biasanya kalau boleh dikatakan banyak nih aktivitasnya, kegiatannya dan lain sebagainya. Tapi kadang itu yang dijadikan alasan kayak gitu ya. Saya tidak menyebutkan ini kepada teman-teman, bahkan kadang saya sendiri pun masih sering menjadikan ini sebagai satu alasan sehingga akhirnya kayak seolah tuh nggak ada waktu gitu Ustadz untuk misalnya menuntut ilmu kayak gitu ya, atau mengkaji kitab-kitab para ulama, atau mencari ya ilmu lebih tepatnya kayak gitu, sehingga ya mereka bergerak tanpa, sehingga akhirnya mereka tuh ngerasa sudah cukup gitu ilmunya untuk kemudian berdakwah dan lain sebagainya. Nah, poin yang mau saya tanyakan sebenarnya ada 2 hal Ustaz. Kayak gitu ya. Pertama, boleh dong berikan mungkin sedikit nasihat kepada kami ini ya, yang mungkin hari ini juga aktif sebagai kader dakwah seperti itu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan gitu antara aktivitas kita dengan
ilmu yang seharusnya kita cari kayak gitu ya Ustaz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tips sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan keberkahan waktu Ustaz. Karena yang saya rasakan di sini mungkin bisa jadi apa namanya, Allah itu tidak memberikan, bukan Allah tidak memberikan ya. Tadi kalau sempat disinggung oleh Ustadz itu, mau atau tidaknya kita sebenarnya mengatur waktu kita dan lain sebagainya sehingga akhirnya ada keberkahan di situ. Nah, mungkin ini yang jadi satu kendala juga jujur buat diri saya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya para ulama dulu? Bagaimana sih sebenarnya para ulama dulu, para aktivis dulu, ataupun para pejuang dakwah dulu itu mengelola waktunya dengan baik, kayak gitu, Ustaz. Sehingga akhirnya bagi kita ini sebenarnya nggak ada alasan gitu ya untuk kemudian nggak punya waktu, sehingga nggak ada waktu untuk ilmu lah, nggak ada waktu untuk mengaji lah, nggak ada waktu untuk tilawah, zikir pagi, petang dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana sehingga akhirnya, karena kita sama-sama tahu ya, aktivitas para ulama dulu itu, masya Allah ya, beliau-beliau itu menuntut ilmunya kuat, kencang seperti itu ya, tapi dakwahnya juga sama-sama kencangnya. Nah itu bagaimana sih caranya bagi kita ini yang seolah, apalagi dengan agenda daring-daring seperti ini kan banyak ya, seolah-olah makin banyak lagi nggak ada waktu nih kita untuk ya tadi mengaji dan lain sebagainya. Mungkin itu dua pertanyaan yang mungkin ya, semoga dapat terjawab dan bisa memberikan pencerahan kepada kami semua. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Ya, ini hal yang paling saya suka dari mahasiswa para mahasiswa ya. Dia otaknya kritis gitu loh. Saya suka ya gini-gini nih. Jadi nggak stagnan ya. Dan sering membawa case, tapi bukan hanya case untuk diratapi, tapi mencari jawaban solusinya. Baik, saya coba jawab Mas ya. Kalau boleh sharing, sama. Saya dulu di Sudan atau di Madinah, saya juga sebagai ketua kaderisasi perekrutan. Saya juga pernah menjadi PLT. Dakwah ke TKI, ke rumah sakit, ke supir bis. Sementara lain di kuliah ada tugas, di Nabawi ada sholat hafalan, ada agenda kajian wajib saya hadir. Ada sebuah buku saya yang belum baca semuanya, jujur aja. Judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, punyanya Abu Ghuddah, teman-teman tahu. Dia udah ada terjemahannya. Berharganya sebuah waktu daripada ulama lah, kalau saya judulnya. Coba teman-teman baca buku itu. Pertama baca buku itu. Agar apa? Agar semangatnya terus terjaga satu. Yang kedua, impian terus tinggi. Karena ada kisah-kisah ulama yang kita baca. Kalau berbicara masalah hari ini, Mas, benar banget. Saya setuju dengan yang mengatakan waktu kita terbatas, tapi amanah baik banget. Bahkan frekuensi jam hari Minggu ya, atau hari Sabtu saya libur, itu malah lebih banyak agenda-agendanya. Lebih padat daripada hari kuliah. Solusinya bisa saya tawarkan kepada teman-teman semuanya selaku aktivis dakwah kampus yang dimanapun teman berada, saya yakin agenda pasti baik banget. Tapi satu yang jangan sampai lupa, perbanyak taskif. Taskifnya jangan cuma masalah pergerakan doang. Karena kalau kebaikan gerak, mohon maaf nih, saya juga pernah menyampaikan kritik ini kepada beberapa ulama juga di Indonesia. Kenapa kita kebaikan taskifnya atau kajiannya tentang pergerakan terus, tapi kalau masalah ruhiyah nggak diisi. Kita gerak nih, mobil jalan, cuman kan oli habis berkali, oli habis, bensin habis, ban nggak dicek, mesin nggak dicek, mesin belum panasin udah diajak jalan. Ya cepat rusaknya. Manusia itu, maaf ya, manusia itu kebaikan dia rusak tengah jalan gara-gara apa? Tengah jalan futur tumbang dari awal ini nih, Masya Allah Mas Jundi, dari awal semangat banget dakwah, tingkat 1, 2, 3, tengah jalan semester 5 dia gugur, pindah, nggak mau. Karena apa? Pertama, mesinnya udah rusak, sering langsung dipakai tanpa dipanasin. Satu, mungkin dia terus dipaksa buat jalan, tapi bensinnya habis dipaksain, olinya nggak pernah diganti. Loh, oli nggak pernah diganti, bensin nggak diisi, mesin nggak dicek. Ini berkata keilmuan. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi itu menulis fikih prioritas, kalau teman baca ya, itu apa? Yang paling pertama itu ilmu dulu, baru amal. Baik, kita bergerak nih, action, amal, ilmunya mana? Kita mengembalikan, berarti kebalik dong, amal lebih utama daripada ilmu. Ini salah, bos. Kan begitu. Ilmu dulu baru amal. Kalau kita tidak ada mutabah harian, tidak ada pengisian ruhiyah,
saya pernah ya dakwah di Indonesia yang lebih apa, cuma saya juga pernah juga merasakan kultural aura dakwah Indonesia. Kebanyakan begitu aktif dakwah, melupakan nilai ruhiyah, keilmuan, tapi langsung kebaikan diajak action. Tapi sebenarnya ini bisa dibarengkan. Bisa dibarengkan dengan apa? Pertama, baikin taskif. Mutabaah yaumiyah, ibadahnya diperketat. Kalau nggak bisa harian, per minggu. Kira-kira di gimana sholat yang melailnya. Itu harusnya pembina itu harusnya dia itu mutabaah. Dia kayak, anggota grup saya ternyata ada yang kurang mutabaahnya. Kenapa kamu nggak sholat waktu? Kenapa kamu nggak qiyamul lail seminggu 3 kali? Seminggu sekali qiyamul lail kok nggak bisa, kenapa? Kok baca Quran seminggu nggak nyampe setengah juz atau mungkin seperempat juga nyampe, kenapa? Ini juga menjadi bahasan yang serius. Kalau yang menjadi bahasan yang serius hanya masalah hasil dunia, rekrut, masalah programnya di mana kemajuan berpikirnya? Manusia nggak jadi mesin doang jadinya. Kan begitu. Tipsnya yang saya tawarkan tanpa memperpanjang kata ya. 1, perbanyak taskif dan kajian keislaman. 2, perketat masalah pembinaan akidah, pembinaan masalah ruhiyah, pembinaan masalah ibadah, itu penting banget. Infak deh. Kita kayaknya infak doang kayak susah banget gitu loh. Waktu nih lebih, kalau masa rapat, ayo rapat jalan. Gila, ada waktu space setengah jam atau 15 menit buat zikir dulu, istighfar beberapa kali sehari, kan juga penting seperti ini. Makanya taskif, kajian keislaman, muta'abaah itu juga penting ya. Dan yang terakhir adalah pembinaan karakter dan kepribadian. Bagaimana menjadi seorang muslim. Teman-teman maaf, ada buku Shakhsiyatul Muslim. Kepribadian seorang muslim, teman-teman pasti tahu. Cuman itu hanya sebatas materi doang. Tapi implementasi nggak ada, kan begitu. Coba itu dijadikan sebagai agenda implementasi mutabaah dan bagian daripada program wajib. Jadi manusia. Ini pula yang diterapkan oleh para masyaikh Mesir kepada kami semua yang ada di Saudi sudah seperti itu. Jangan sampai urusan manusia kita semangat, urusan sama Allah kita ogah-ogahan. Ya nggak masuk ilmunya. Gimana hidayah mau masuk? Gimana mesin tetap awet sampai maaf ya. Ulama-ulama kibar, entah itu di Saudi, Mesir, Suriah, Indonesia sekalipun, itu ketika mereka dakwah itu mesin dari isi. Mesin dah dicek, bensin telah diisi, oleh diganti. Pakai apa? Keilmuan. Ngaji. Agamanya gimana, fikih sholatnya berantakan. Ngajak ada kebaikan. Dia tanya, Mas, emang gimana cara sholat yang bagus? Bingung, ngeblank. Mohon maaf ya, ini kejadian juga nih. Aktivis dakwah. Maaf, bahasa apa ya? Saya menemukan di Ponorogo. Aktivis dakwah. Kami luar biasa. Dia anggota kami. Orasinya luar biasa. Giliran meninggal bapaknya, dia diminta buat jadi imam sholat jenazah, nggak bisa. La haula. Imam jenazah abinya, bapak nggak bisa. Giliran ngajak kebaikan, ayo kebaikan rapat, organisasi, perekrutan, ibadahnya berantakan. Kayak begini muskilah sebenarnya. Makanya semboyannya almarhum Kiai Haji sama Abdullah kembali kepada asolah dakwah. Apa tuh asolah dakwah? Keilmuan dulu dibangun. Kan begitu intinya. Ya, kalau teman-teman berkata, kenapa kita mundur? Kenapa kita nggak maju-maju? Kita perekrutan. Meraih ini kok nggak bisa berhasil. Ya cek dulu mesinnya. Barangkali mesinnya bobrok, oli nggak diganti. Kan udah begitu. Punya masalah. Ini mungkin juga sebagai saya punya kritik ya. Saya pernah melihat ini juga di DII, MUI, jadi saya juga pernah berdiskusi dengan para mereka semuanya. Mungkin ini ya, dari saya sedikit. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Mungkin saya terima kasih. Ya, mungkin Mas, kalau ini soal. Oke, terima kasih. Mas Jundi, bagaimana Mas Aris? Apakah sudah terjawab atau masih ada feedback seperti itu? Ya, alhamdulillah sangat terjawab sekali Mas dan cukup menampar saya secara pribadi dan mungkin kita semua ya. Tadi mungkin satu lagi Mas, sepertinya sempat terlewat. Boleh mungkin dijawab singkat saja Mas, kalau soal menjaga keberkahan waktu itu sederhananya tuh kita bisa mendapatkan meraih itu dari mana sih Mas? Nah itu aja sih terakhir. Oke, saya jawab. Ini masih simpel Mas ya. Simpel saya satu aja. Keberkahan waktu dimulai dari pagi
habis subuh nggak tidur. Udah itu aja. Kalau saya jabarkan panjang banget, Mas. Peperangan kaum muslimin menang pagi hari. Kaum muslimin kalau pagi hari menyentuh musuh, tidak ada yang mendapatkan kecuali kehancuran satu. Makanya Allah menjanjikan orang bangun tidur pagi habis subuh nggak tidur, berkah usianya, berkah waktunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya. Itu bangun subuh jangan pernah tidur lagi habis subuh. Itu kok semuanya. Ini saya ulangi soal. Masya Allah. Ya siap. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan sekali lagi atas ilmunya dari Ustadz Jundi. Itu aja mungkin moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas Mas Jundi dan juga Mas Haris atas pertanyaannya dan juga jawabannya seperti itu. Tidak terasa sekarang sudah sudah ada pada penghujung acara pada malam hari ini seperti itu. Syukron buat Mas Jundi telah menyempatkan waktunya begitu untuk berbagi ilmu pada agenda malam hari ini seperti itu. Mungkin oh iya, teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi presensi begitu di kolom chat. Dan sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jundi atas ilmunya pada malam hari ini. Sama-sama. Saya izin live ya. Iya, silakan Mas Jundi. Assalamualaikum.